Selamat siang semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang basis data, di mana kita akan masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang normalisasi dalam basis data. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai pembelajaran kita. Kompetensi dasar dari materi ini ada dua, yaitu yang pertama, menerapkan teknik normalisasi basis data, dan yang kedua, yaitu membuat perancangan sistem basis data menggunakan teknik normalisasi data. Jadi, setelah selesai mempelajari materi ini, diharapkan para siswa mampu untuk memahami dan menerapkan teknik tahapan normalisasi basis data, serta mampu untuk membuat sebuah rancangan sistem basis data dengan menggunakan teknik normalisasi data. Data yang disimpan pada basis data jumlahnya sangat banyak. Dari semua data yang masuk, kemungkinan besar ada yang sama atau mengalami perangkapan. Apakah kamu sudah paham yang dimaksud dengan kerangkapan data? Coba kamu perhatikan gambar database yang ada di sebelah kiri pada video ini. Gambar tersebut merupakan contoh ilustrasi penyimpanan data atau file dalam sebuah basis data. Misalnya, dalam gambar di samping, basis data diilustrasikan dengan sebuah tabung yang menyimpan banyak file. Bisa saja, isi dari dua file ada yang sama. Hal itu baru terjadi pada dua buah file. Bagaimana jika ada pada ratusan bahkan ribuan file? Apa pengaruhnya dalam basis data? Bagaimana untuk mengantisipasi terjadinya kerangkapan data? Solusi yang ditawarkan untuk mengantisipasi terjadinya kerangkapan data yaitu dilakukannya normalisasi. Normalisasi adalah suatu teknik untuk mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel untuk memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi. Dan juga normalisasi merupakan suatu pendekatan sistematis untuk meminimalkan kerangkapan data pada suatu basis data agar basis data tersebut dapat bekerja dengan optimal. Terdapat tiga tujuan utama kenapa dilakukannya normalisasi. Yang pertama, yaitu menghilangkan kerangkapan data dan mengurangi anomali data. Yang kedua, mengurangi kompleksitas data, dan yang ketiga, mempermudah pemodifikasian data. Berikutnya, kita akan belajar tentang anomali data. Anomali menyebabkan ketidakkonsistenan data dan dapat membuat kehilangan sebuah data pada saat kita menghapus data yang lain. Anomali juga terbagi ke dalam tiga kelompok, antara lain: yang pertama, anomali update, yaitu terjadi apabila terdapat perubahan terhadap sejumlah data, tetapi tidak seluruhnya dirubah. Yang kedua, anomali insert, terjadi apabila terdapat keadaan yang tidak diinginkan atau munculnya masalah saat akan menyisipkan data baru. Dan yang ketiga, yaitu anomali delete, yaitu terjadi apabila terdapat satu data yang akan dihapuskan dan menyebabkan terjadinya kehilangan data yang lain yang masih diperlukan. Untuk itu, selain redundansi atau kerangkapan data, anomali juga perlu diperhatikan dan dicegah atau dikurangi agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pengolahan data pada basis data. Proses normalisasi dilakukan melalui beberapa bentuk tahapan normalisasi. Namun, sebelum masuk pada materi tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu beberapa kunci relasi yang digunakan dalam relasi. Kunci merupakan hal yang sangat penting untuk memahami keterkaitan antar atribut data. Fungsi daripada kunci relasi sendiri yaitu sebagai kerangka dalam pengaksesan data dari suatu relasi atau untuk menyusun kerelasian antar relasi. Untuk bahasa sederhananya, kunci relasi sendiri bisa dikatakan sebagai jembatan penghubung antara data pada tabel 1 dengan data pada tabel yang lainnya. Terdapat beberapa jenis kunci relasi yang sering digunakan untuk tahapan normalisasi, antara lain: yang pertama yaitu primary key, yaitu sebuah aturan di mana fungsinya adalah untuk membedakan antara baris satu dengan baris lainnya yang ada pada tabel dan bersifat unik. Contoh daripada primary key yaitu nomor induk siswa nasional, nomor induk mahasiswa, dan nomor induk keluarga.
Yang kedua adalah foreign key, yaitu suatu atribut untuk melengkapi hubungan yang menunjukkan ke induknya atau primary key-nya. Itu artinya, field pada tabel merupakan kunci tamu dari tabel lain. Dan yang ketiga, yaitu candidate key, yaitu suatu atribut ataupun superkey yang mengidentifikasi secara unik untuk kejadian spesifik dari entitas. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan tentang tahapan normalisasi. Pada tahapan normalisasi, terdapat 4 bentuk yang akan kita bahas, antara lain yang pertama yaitu bentuk tidak normal atau unnormalized. Pada bentuk ini, kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu, dan pada bentuk ini masih terjadi yang namanya kerangkapan data. Pada bentuk tidak normal ini, terdapat repeating group atau pengulungan grup, sehingga pada kondisi ini, data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data, yaitu insert, update, dan delete, atau biasa disebut anomali. Contoh bentuk tidak normal dapat dilihat pada tabel yang berada di sebelah kanan, yang dimana pada tabel tersebut masih terdapat yang namanya repeating group, yaitu dimana pada field nomor faktur, tanggal, kode pelanggan, dan nama masih terdapat repeating group atau pengulangan. Setelah dari bentuk tidak normal, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu bentuk normal pertama atau 1NF. Dalam relational database, tidak diperkenankan adanya repeating group karena dapat berdampak terjadinya anomali. Oleh karena itu, tahap anormal atau bentuk tidak normal akan menghasilkan bentuk normal tahap pertama atau 1NF yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Yaitu, bentuk normal pertama atau 1NF yaitu merupakan suatu relasi atau tabel untuk memenuhi normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris atau record. Intinya, pada tahap 1NF ini tidak diperbolehkan ada grouping data ataupun duplikasi data. Bentuk normalisasi pertama atau 1NF ini juga mempunyai ciri, yaitu di mana setiap data dibentuk dari file datar atau rata, dan juga data dibentuk dalam satu record demi satu record, dan nilai-nilai dari filter berupa nilai yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Selanjutnya, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu bentuk normal kedua atau 2NF. Normalisasi kedua atau 2NF adalah suatu relasi untuk memenuhi relasi kedua, di mana jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal pertama dan setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap kunci utama atau primary key. Intinya adalah, pada bentuk 2NF ini, tabel yang ada pada bentuk normal pertama haruslah dipecah berdasarkan primary key atau kunci utamanya, sehingga bentuk 2NF dari tabel yang sebelumnya ialah sebagai berikut yang bisa dilihat perubahannya pada gambar yang berada di sebelah kanan. Pada gambar yang berada di sebelah kanan, bisa dilihat terjadi perubahan dari bentuk 1NF ke bentuk kedua NF, di mana setelah dinormalisasikan menjadi 2NF, tabelnya terpecah menjadi 3. Bentuk normal kedua ini juga mempunyai syarat, yaitu bentuk data yang telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama, itulah yang bisa menjadi masuk untuk bentuk normal kedua. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan terakhir, yaitu normal ketiga atau 3NF. Normalisasi ketiga ini merupakan suatu relasi untuk memenuhi normal ketiga, di mana keadaannya jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal kedua dan setiap atribut bukan kunci atau non-key tidak mempunyai transitif fungsional dependensi kepada kunci utama. Intinya, pada bagian 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key atau kunci utama, tapi bergantung pada file yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel yang baru. Contohnya yaitu pada gambar yang berada di sebelah kanan bisa dilihat, yaitu pada atribut nama barang dan atribut harga, file tersebut bergantung pada yang bukan primary key, yaitu field kode barang.
Semua proses yang dilakukan, termasuk usaha pemecahan permasalahan dalam basis data maupun bukan basis data, menimbulkan efek negatif yang akan muncul. Penerapan normalisasi juga mengakibatkan beberapa efek yang tidak diharapkan. Efek yang dimaksud antara lain yaitu yang pertama yaitu proses dekomposisi relasi menyebabkan munculnya duplikasi rinci data pada atribut kunci penghubung. Yang kedua yaitu adanya kemungkinan tidak terpenuhinya integritas referensial akibat dekomposisi relasi. Yang ketiga yaitu dekomposisi relasi menghasilkan semakin banyak jumlah relasi baru, sehingga mengakibatkan inefisiensi proses untuk menampilkan kembali data dari dalam basis data. Dan yang terakhir yaitu adanya batasan penerapan pada beberapa DBMS untuk ukuran komputer PC, khususnya berhubungan dengan batas maksimal relasi yang dapat dibuka secara bersamaan. Kesimpulan daripada pembahasan kali ini yaitu tentang bagaimana melakukan normalisasi data beserta aturannya, dan juga tujuan dari normalisasi adalah untuk menghasilkan struktur tabel yang normal atau baik, dan juga normalisasi data juga berfungsi untuk meminimalisir redundansi data dan mencegah anomali. Serta normalisasi dimulai dari tahap yang tidak normal atau unnormalized ke bentuk normal pertama atau 1NF, selanjutnya ke bentuk normal kedua 2NF, dan seterusnya sampai didapatkan struktur tabel yang normal. Untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Untuk kalian yang belum mengerti tentang apa itu normalisasi, bisa kalian tanyakan kepada Bapak. Dan yang kalian belum mengerti tentang proses normalisasi, Bapak juga akan menyertakan sebuah video yang memperlihatkan proses normalisasi pada materi hari ini. Terakhir, terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai akhir, dan selamat belajar untuk kalian semua.